Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marta Sukma Kusnurani dari Manajemen Pendidikan 2018A. NIM saya 18010714015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT terhadap suatu keputusan dari suatu masalah pendidikan. Jadi dari satu masalah pendidikan. Nah, keputusannya itu pengadaan diklat manajemen kelas berbasis atau berorientasi pendidikan karakter untuk pendidik. Nah, jadi kenapa ada keputusan ini? Itu dari suatu masalah. Nah, masalahnya itu ini ya. Fenomena perlakuan tidak baik siswa kepada guru. Nah, jadi mungkin kita banyak menemui perlakuan tidak baik siswa kepada guru, entah itu membentak gurunya, entah itu diam saja kalau disuruh sama guru, maksudnya tidak menghiraukan guru gitu kan, termasuk perilaku yang tidak baik. Nah, tapi ini saya tunjukkan fenomena yang luar biasa, fenomena yang melebihi batas gitu. Jadi dia itu ini ada fenomena ada dulu tuh ini ya, video, kutipan video gitu. Nah, itu kutipannya ini viral banget itu sekitar tahun 2019 sekitar bulan Februari itu viral banget karena ini keterlaluan banget. Nah, itu ada satu siswa SMP gitu di suatu kelas. Dia itu videonya waktu itu saya juga lihat videonya itu kayak gimana. Jadi itu tuh ada siswa SMP menantang guru. Nah, nantang gurunya ini sampai dia itu merokok di depan gurunya. Dia bilang kayak, saya berani merokok di depan bapak gitu. Terus sama ngerokok beneran di depan gurunya. Nah, nggak hanya itu, siswa ini tadi tuh sampai ini menantang gurunya tuh nenteng baju gurunya gitu loh. Sampai nah kayak gini loh, kayak orang mau apa namanya, kayak diajak ribut gitu loh. Nah, diajak ribut terus sama mau nonjok gurunya gitu, sama gini gitu, sama nenteng gini, sama mau nonjok. Nah, itu kan keterlaluan banget gitu ya, apalagi ini siswa SMP tuh masih sekolah gitu kan, berani banget sama orang tua, sama guru sendiri. Itu netizen itu ya geram gitu, termasuk saya gitu kan. Apalagi guru-guru yang lain atau mungkin orang tua di luar sana, atau juga orang awam gitu tentang pendidikan, tapi pasti geram gitu kalau lihat video ini gitu. Kayak gak sepantasnya dilakukan oleh siswa SMP gitu ke guru ya. Siswa SMA, siswa SD, siswa SMP itu ya gak pantas ngelakuin kayak gitu ke guru ya kan. Nah, jadi ini itu dulu viral banget sampai semua kabar ya, berita-berita itu dulu ngeliput semua. Ada Detik News, ada Tribun, ada Kompas, itu ngeliput semua gitu, viral banget pokoknya. Nah, ini tuh di Gresik Jawa Timur kejadiannya. Nah, di sini saya menemukan penyebab kejadian itu. Jadi dulu tuh netizen itu berargumen bahwa saling menyalahkan gitu loh. Ada yang bilang ini salah siswanya, ada yang bilang ini salah gurunya gitu. Kalau netizen yang bilang ini salah siswanya tuh bilang kalau ya ini siswa SMP gitu loh. Siswa SMP harusnya udah tahu mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Jadi ini hal yang salah gitu, hal yang bahkan melalui batas salahnya, udah benar-benar salah banget gitu. Sebenarnya ini harusnya siswa itu udah tahu gitu, itu yang nyalahin siswa. Lah kalau yang nyalahin guru itu bilang kalau ya ini gurunya saya kayaknya yang nggak tegas gitu. Harusnya kalau gurunya tegas ya siswa nggak bakalan berani gitu. Pasti kalau gurunya tegas, gurunya mengayomi dengan baik, pasti siswa menghormati guru gitu kan. Nah, jadi ada
banyak argumen gitu, ada yang nyalain siswa, ada yang nyalain gurunya gitu. Jadi saya analisis, saya klasifikasikan gitu. Nah, ada 2 penyebab. Yang pertama ada karakter siswanya yang kurang terbina gitu. Jadi kalau misalnya karakter siswanya sudah terbina, ya berarti nggak mungkin gitu ya ada kejadian seperti ini gitu. Yang kedua ada pendidik kurang bisa menangani sikap siswa. Nah, jadi kalau misalnya pendidik itu kan punya skill ya, punya skill, nggak asal mendidik gitu kan. Jadi punya kompetensi yang harus dipenuhi sama guru atau sama pendidik gitu. Nah, salah satunya itu ada skill pedagogik atau ada kompetensi ya, kompetensi pedagogik namanya itu. Nah, kompetensi pedagogik ini tuh harus mengerti siswanya itu karakternya kayak gimana, kita mengajarnya nanti kayak gimana gitu. Jadi kayak kompetensi mengajar gitu, bisa mengajar. Nah, kalau misalnya guru ini udah ada 4 kompetensi itu, ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, ya harusnya hal ini juga kemungkinan besar tidak terjadi gitu, karena guru itu udah bisa mengondisikan kelas gitu. Jadi yang kelasnya harusnya yang awalnya rame, jadi ada guru ini yang bisa mengondisikan kelas, jadi bisa mengondisikan kelas gitu kan. Jadi itu tadi, berarti dari siswanya yang dia memang karakternya buruk atau karakternya memang sudah tidak terbina gitu loh. Nah, yang kedua ini ada dari pendidiknya. Nah, pendidiknya ini berarti kurang kompeten gitu ya, kurang punya kompetensi gitu. Nah, akhirnya ada solusinya tadi dari saya itu, menurut saya itu ada ini ya, kita seharusnya mengadakan diklat manajemen kelas sih. Diklat manajemen kelas ini yang berorientasi pendidikan karakter untuk mendidik, jadi bukan sekedar manajemen kelas tapi juga yang berbasis atau berorientasi pada pendidikan karakter gitu. Jadi karena tadi ya manajemen kelas itu penting banget bagi guru untuk sebelum mengajar itu guru harus bisa manajemen kelas dulu gitu, dari mulai perencanaan, terus pelaksanaan hingga nanti evaluasi pembelajaran itu. Nah, itu masuk ke manajemen kelas, dari mulai medianya pakai media apa, pembelajarannya, metode pembelajarannya bagaimana, sampai pendekatannya ke siswa gitu. Jadi kalau misalnya pendekatannya kita yang paling penting ya, kalau dari kasus ini tadi pendekatannya kita tuh harus benar gitu kan. Nah, nanti kita adakan manajemen kelas atau diklat manajemen kelas ini tadi, agar guru tuh bisa benar melakukan manajemen kelas gitu secara baik. Nah, tapi bukan manajemen kelas biasa, tapi harus berorientasi pada pendidikan karakter, karena masalahnya yang kita fokuskan ini itu adalah pendidikan karakternya itu tadi. Jadi dari dua penyebab yang ada salahnya guru, ada salahnya siswa juga. Dari salahnya siswa itu pendidikan karakter, ada salahnya guru itu dari yang kurang kompetensi itu tadi. Jadi kita gabung, jadi kita bikin untuk, nah ini loh, harusnya ada pelatihan guru ini tentang manajemen kelas, agar kelasnya itu bisa dikondisikan dengan baik, agar pembelajaran itu bisa dijalankan dengan baik, dan tentunya tidak melupakan pendidikan karakter gitu. Jadi berorientasi pada pendidikan karakter. Ada solusi tadi. Kita analisis solusinya tadi ya, keputusannya tadi kita analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama ada strength, ada kekuatannya
dari pelaksanaan tadi itu apa sih gitu. Yang pertama ada semangat pendidik untuk mengendalikan atau mengubah karakter siswa menjadi lebih baik. Nah, jadi sebenarnya tanpa disuruh pun sebenarnya pendidik itu punya semangat yang luar biasa gitu untuk merubah karakter siswa, untuk membangun karakter siswa menjadi lebih baik. Jadi yang mungkin sebelumnya kurang baik itu jadi baik gitu, atau yang sebelumnya sudah baik jadi lebih baik lagi gitu. Jadi soalnya kesuksesan kesuksesan guru itu juga dilihat dari siswanya gitu. Nanti kalau siswanya karakternya baik, ya gurunya itu juga kesuksesan gurunya juga gitu kan. Nah, kemudian ada yang nomor 2 itu pendidik itu sudah mengetahui gambaran program pendidikan karakter. Nah, jadi pemerintah ini punya program pendidikan karakter gitu. Yang program ini itu jadi pemerintah sendiri itu sudah menganalisis gitu, bahwa sudah menemukan banyak fenomena bahwa karakter ini di Indonesia ini ada bonus demografi. Nah, bonus demografi ini dia itu banyak anak mudanya, tapi juga karakternya itu juga mulai rusak gitu ya, banyak yang rusak gitu. Nah, jadi kalau yang pemerintah ini udah menyadari gitu bahwa banyak karakter yang sudah tidak terbina gitu, yang udah rusak, banyak kelakuan-kelakuan para pemuda, siswa-siswa itu yang sudah di luar batas gitu, yang kita udah kalau bahasa Jawanya tuh ngelus dodo gitu ya. Kalau lihat siswa-siswa sekarang itu banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral gitu. Nah, jadi akhirnya pemerintah membuat program pendidikan karakter, yang program pendidikan karakter ini juga masuk ke dalam rencana jangka panjangnya Indonesia itu dari 2005 sampai 2025 gitu. Jadi sampai masuk ke rencana pembangunan di Indonesia, rencana pembangunan jangka panjang gitu. Jadi pastinya ini kan rencana pembangunannya dari 2005 ya. Jadi pastinya guru-guru ini udah tahu, udah diberi sosialisasi. Guru-guru di berbagai daerah itu udah diberi sosialisasi tentang pendidikan karakter ini. Jadi sedikit banyak udah tahu lah gambarannya tentang pendidikan karakter itu. Nah, kemudian yang kedua ada weakness ada kelemahan dari keputusan tadi itu apa sih, kelemahan dari solusi tadi itu apa sih gitu kan. Yang pertama membutuhkan biaya yang cukup banyak gitu. Nah, jadi ya bisa misalnya biaya satu orang guru misalnya 50.000. Nah, biasanya kita konteksnya guru SMP. Kalau SMP itu satu lembaga, satu instansi itu biasanya ada 50 guru. Nah, tinggal kita kali aja, misalnya 50 guru dikali misalnya 50.000 tadi kan, tiap guru 50.000. Nah, tinggal kita kali aja, jadi berapa? 25 juta tiap pengadaan diklat ini. Jadi itu termasuk banyak ya, tergantung sama sekolahnya sih sebenarnya. Sudut pandangnya itu termasuk murah atau enggak, tapi mungkin dari sebagian sekolah mungkin itu merasa biayanya mahal juga gitu kan untuk melakukan diklat ini gitu. Yang kedua ada membutuhkan hasil dari itu tadi, solusinya itu membutuhkan jangka waktu lama. Ya iya, orang tadi aja rencana jangka panjang itu sampai 2025. Ya tentu saja ini membutuhkan waktu yang lama gitu, nggak langsung instan, langsung karakter siswa terbina gitu kan, ya enggak.
gitu kan. Oke. Kemudian ada opportunities. Nah, opportunities ini ada peluang. Peluangnya apa saja? Nah, itu nomor satu, ada tersedianya banyak lembaga diklat terpercaya. Nah, lembaga diklat ini udah banyak. Jadi tinggal kita mau mengadakan ini, kita membutuhkan diklat gitu kan. Berarti nanti tinggal ini membentuk panitia, atau kalau sudah ada lembaga itu ya banyak kok lembaga diklat yang terpercaya gitu kan. Jadi tinggal bilang aja kebutuhannya apa gitu, nanti bakalan dianalisis tuh, dianalisis nanti materinya apa ya, pokoknya tentang diklatnya tadi itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ada banyak aktivis akademik. Jadi Civitas Akademika itu yang mendukung pendidik untuk berperan aktif dalam program pendidikan karakter. Jadi di sini banyak Civitas Akademika itu yang ini ya, mendorong biar guru itu biar punya semangat gitu untuk berperan aktif dalam pendidikan karakter yang sedang dijalankan ini gitu. Nah, buktinya itu ya, kalau di UNESA sendiri, kampus pendidikan itu growing with karakter. Jadi yang diutamakan udah bisa dilihat bahwa karakter yang diutamakan. Jadi kita berkembang, karakternya juga berkembang kayak gitu. Nah, di UNESA ini kan juga banyak juga mahasiswa pendidikan. Nah, mahasiswa pendidikan nanti yang nantinya akan jadi guru, yang nantinya akan bergelut di bidang pendidikan gitu kan. Nah, nanti ini gimana caranya mahasiswa ini juga berfokus pada pendidikan karakter, biar nanti siswa-siswanya itu punya karakter yang baik, biar kita sebagai guru nanti bisa membina karakter-karakter siswa yang baik gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada treat ini ada ancamannya ini ada pendidikan karakter di keluarga atau masyarakat yang kurang terbina. Jadi gini ya, pendidikan karakter itu sebenarnya butuh sinergi dari masyarakat, dari keluarga, juga dari sekolah. Nah, kalau yang diklat ini, solusi yang tadi saya berikan, diklat untuk mendidik itu kan dari sekolah. Nah, kalau misalnya dari sekolah sudah terbina, percuma gitu loh kalau misalnya dari keluarga atau dari masyarakat atau dari lingkungannya siswa itu masih belum mendukung pendidikan karakter, itu juga masih sulit gitu kan. Tapi ya lumayan lah, seenggaknya di sekolah masih ada gitu. Tapi ya itu tadi, pendidikan keluarga itu juga sangat penting banget, sangat utama untuk siswa, untuk anak gitu. Karena golden age-nya anak atau usia emasnya anak itu usia 0 sampai 6 tahun lah. Siapa yang mendidik ya? Kan pastinya keluarga gitu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali bagi anak gitu kan. Nah, maka dari itu yuk saling bersinergi, saling bekerja sama untuk berperan aktif dalam program pendidikan karakter ini. Entah itu kita sebagai mahasiswa, entah itu kita nanti sebagai lingkungan masyarakat, sebagai keluarga, sebagai guru di sekolah gitu kan. Sebagai guru pastinya kita mendukung program pendidikan karakter ini. Nah, sebagai orang tua kita yang sebagai orang tua juga harus mendukung pendidikan karakter ini. Mungkin sekarang kalau mahasiswa punya adik-adik gitu kan, jadi kita sebagai kakak gitu, kita ayo kita bangun pendidikan karakter ini di lingkungan keluarga gitu kan, di lingkungan masyarakat yang karang taruna itu, nah itu bisa
kita salurkan gitu loh, bahwa pendidikan karakter ini penting gitu. Bagaimana caranya kita membangun pendidikan karakter untuk siswa gitu kan. Nah, itu saja analisis SWOT yang saya paparkan di pertemuan pada kali ini. Terima kasih, maaf sekali jika ada perkataan saya yang mungkin bingungi, yang mungkin membingungkan, yang mungkin belibet gitu. Nah, mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan kata dari saya itu disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.